Halo guys, balik lagi dengan gue Faiz di episode gaming channel di series Grebek Brutal akun Dokta. So, gimana kemarin liburannya? Anjay, liburan gak ya? Libur sehari untuk coblosan ya, dan akhirnya pemilu kita sudah coblosan sudah selesai. Nggak tahu ya, ntar ada lagi atau enggak, tapi yang jelas akhirnya ya setelah kita berperang ya, anjay, setelah lihat orang-orang berperang 01, 02, 03, harusnya bentar lagi bisa damai lagi ya, harusnya, semoga aja bisa damai lagi. Dan ngomong-ngomong, di episode kali ini ya, ini hari Jumat, artinya kita akan review akun yang bukan sepuh ya. Kita akan lihat apakah akun ini adalah akun Dokta tersesat atau akun Dokta yang berjalan di arah kebenaran. Anjay gak tuh, kebenaran gak tuh. Dan di episode kali ini kita kedatangan akunnya Bang Freeze ya. Dan ya seperti gue bilang tadi, ini bukan akun sepuh, jadi harusnya kadar garamnya tidak terlalu tinggi ya. Dan gak lupa juga gue ingatkan ya kepada teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe kalian sangat berarti buat yang punya channel ya. Ya, saya maksudnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita cek untuk akunnya ya guys ya. 5 minutes later. Oke, di sini kita sudah masuk akunnya ya, dan kalian bisa lihat sendiri levelnya 86. Bentar lagi naik level 90 dan sanitinya penuh. Ini mungkin kalau dijalanin DCE atau LS 1 2 kali naik level sih 87 ya. Tapi nggak tahu kenapa belum dihabisin ya. Dan ya dia pasang Gnosis di depan ini, nggak tahu kenapa cocok banget cuy sama backgroundnya yang emang salju ya. Ini Gnosis Art Elite 0 kan ya. Gnosis Art yang Elite 0 memang cocok banget sama backgroundnya ya. Dan seperti biasa kita mulai dengan pantau resource dulu ya. Anjay, baru lagi pantau resource guys. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu untuk LMD nya ada 50.000, Orundumnya 2400, dan APO nya 40 biji. Sepertinya untuk resource dia nggak terlalu banyak ya, tapi wajar karena memang di level-level segini biasanya kita lagi ada di fase gitu. Kita ada di fase untuk upgrade banyak operator ya, banyak kebutuhan, jadi wajar banget kalau LMD, Orundum sama PO nya tidak tertimbun ya, nggak tertimbun, jadi masuk akal banget. Apakah beliau ini free to play? Ya, kita cek dulu apakah beliau ini free to play. Harusnya sih free to play. Yap, betul sekali, ini free to play. Oke. Beliau free to play. Jadi makin wajar lagi kalau misalkan resource-nya terbatas. Ya. Untuk detail akunnya sendiri, ini akun dibuat tahun 2022, bulan 6 tanggal 3. Jadi tanggal 3 bulan 6 itu berarti April, Mei, Juni ya, 3 Juni 2022. Artinya umurnya sudah 2 tahun gak nyampe, 1,5 tahun lebih dikit. Gak dikit banget sih, ya lumayan lah. Intinya belum ada 2 tahun ya. Tapi kalian bisa lihat di situ stage-nya sudah clear ya, all stage clear, dan operator yang sudah di hire ada 204 operator. Ini lumayan banyak ya untuk hitungan lagi-lagi level segini, level 86. Untuk support unit yang dipasang itu ada Petilopsis skill 2 M3 modul level 3, oke. Ada Thorn juga udah pasti M3 ya, dan ada Yato Kirin ini skill 2 M3, oke. Good. Support unitnya cukup membantu ya. Oke, kita cek untuk depotnya. Apakah depotnya fat atau biasa aja ya. Tadi PO Orundum LMD udah lihat ya. Ada Pure Gold Blast 123 ini kering ya, termasuk kering. Serti kuningnya 8, mungkin habis beli operator, kita nggak ngerti. Ada serti kernelnya juga dikit, ada serti hijau cuma 15. Yang banyak di sini lumayan ada serti merah. Serti merahnya lumayan. Ini bisa buat beli chip katalis 5 mungkin. 5 biji kali ya. 5 biji udah pasti dapat sih. Ya bener, 5 biji. Sisanya ya untuk dunia persertian kayaknya memang sekarat ya. Untuk rekrutmen permitnya tidak kalah sekarat ternyata. Cuman ada 3 dan speed upnya 3. Untuk XP cardnya ya lagi-lagi sekarat karena memang masih dipakai.
Untuk skill summary yang biru habis ya, sisa yang putih 500. Terus kalian bisa lihat untuk materialnya sih nggak terlalu kering ya, terutama yang ada di sini nih, yang tiernya tinggi nggak terlalu kering. Untuk yang rare ya, durennya sekarat, biru-birunya ini sekarat. Ini kalau bisa farming di Dosoles Rerun sih bakal banyak ya, karena di Dosoles Rerun ada ini sama duren kalau nggak salah ya. Batunya sekarat cuma 3. Nah, beliau bukan sekte 17 sampai mati ya. Gila-gila 17 aja ya. Selebihnya ya untuk material sih tidak terlalu wah ya, ini lebih cenderung ke kering. Tapi nggak masalah selama keringnya itu karena dipakai guys. Yang agak lain cerita itu kering karena nggak di-upgrade operatornya, karena memang nggak pernah farming. Nah ini baru bahaya. Tapi kalau keringnya karena memang dipakai, bagus, good ya. Setidaknya ada progress di situ, oke? Untuk di potnya kalian bisa lihat sendiri ya, tidak ada yang istimewa, chip katalisnya sedikit, dunia per chipnya juga nggak terlalu banyak, masih ya just a normal account lah ya, normal account level segini normal lah ini. Oke, kita lihat untuk base-nya. Untuk base-nya sendiri dia pakai formasi 2-4-3 tapi versi berantakan ya. 2-4-3 versi berantakan, tidak ditata. Oke, kita lihat untuk produksinya kebanyakan XP kayaknya. Oh enggak, balance ya. XP sama LMD-nya balance. Oke. Untuk penghasilannya sendiri gimana? Base assistant ya. Penghasilan ya rata-rata 39.000, 29.000, 41.000, lumayan banyak. Kalau di hari-hari aktif kayaknya bisa 41.000 ya. Ini ya oke lah untuk level segini, lagi-lagi ya. Level segini biasanya belum mikirin combo-combo operator di base ya. Jadi masih oke banget. Oke aja. Not bad. Untuk dormnya apakah ada custom ya? Sepertinya nggak ada ya. Just like another player. Dormnya pakai default. Oke, no problemo ya. No problemo. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang review di pot tadi sudah, review base juga sudah. Tidak terasa ya, saatnya kita review operatornya guys. Anjay, operator. Kita lihat untuk operatornya di sini dia sebentar. Oke. Karena kita mendeteksi ya, anjay, karena Q by detected, saatnya kita lakukan ritual guys ya. Ritual. Where is okay, this thing. Oke, looks better ya, looks better. Oke. Untuk operatornya sih gila, ini Elite 2 nya udah lumayan banyak ya. Lagi-lagi untuk level 86 ini lumayan banyak. Dan karena ini bukan sesi flexing ya. Ini sesi flexing enggak tuh? Karena ini bukan sesi flexing, kayaknya kita akan review per kelas. Dan ya siapa tahu ada masukan yang bisa dikasih. Dan teman-teman kalau memang merasa ya, anjay, merasa ada masukan lain yang nggak aku sebutkan di dalam sesi review ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar supaya membantu yang punya akun juga ya. Karena siapa tahu kalian punya perspektif lain, kayak misalkan bang itu kurirnya naikin bang, atau mungkin ada orang yang tiba-tiba bang Vigil. Nah, emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah itu kan kita nggak ngerti ya. Nah siapa tahu. Jadi kalau kalian memang ada masukan yang memang nggak aku sebutkan di dalam video, kalian bisa komen aja. Biar yang punya akun terbantu ya guys ya. Oke, kita mulai dari kelas Vanguard deh. Hanya Vanguard. Di sini kamu sudah punya backpack Texas Silage Myrtle yang sudah Elite 2. Untuk ininya oke ya. Backpacknya Elite 2 tapi masih belum di mastery, modulnya juga level 2 oke. Ada Texas di sini mastery 1 di skill 2, modulnya sudah aktif oke. Ada Myrtle skill 1 M3 sudah pasti. Ada Silage no mastery oke. Berikutnya ada Zima.
Oke, kalau dari Vanguard ya sebenarnya kalau kamu sudah punya backpipe dan Myrtle ya, Bang Freeze, kalau memang sudah punya backpipe dan Myrtle sebenarnya nggak butuh Vanguard lain, itu udah lebih dari cukup. Tapi ada beberapa kondisi di mana memang kita perlu yang namanya 1 atau 2 pionir Vanguard ya. Ini kamu udah punya Texas, salah satu pionir Vanguard yang gua nggak ngerti kenapa tuh operator jadi bintang 5. Sumpah, lebih cocok dari bintang 6 anjir Texas tuh. Nggak tahu kenapa ya. Habis thinking saya ya. Untuk backpipe-mu udah pasti ya, PR-nya adalah mastery ya. Mastery 3 di skill 2 atau skill 3 tergantung gameplay lagi-lagi. Kalau memang Anda suka main AFK ya skill 2. Kalau memang suka main yang timing dan pengen bikin backpipe-nya jadi makin strong ya, jelas skill 3, karena skill 3 ini backpipe-mu jadi bakal lebih kayak apa ya? Lebih kayak guard sih nanti jadinya ya. Bloknya 2 lagi, jadi lebih enak buat nahan cover lane awal-awal ya. Texas sebenarnya Mastery 3 di skill 2 oke, tapi kayaknya bukan prioritas banget ya, karena memang skill 2 Texas ini udah bagus tanpa di Mastery ya, apalagi kamu punya backpipe ya bisa lebih cepat. Yang penting ini modul, karena modulnya bikin dia punya diskon, jadi DP cost-nya min 4, dan min 4 ini banyak banget ya, karena Texas ini kan udah murah, jatuhnya udah murah 12, terus kamu kurangi min 4 makin gila lagi ya. Oke, berikutnya Myrtle nggak ada masalah. Silage mungkin ini Silage itu bagusnya di skill 3, yang membedakan dia dari DP printer lain ya, yang memang nggak bisa digantikan adalah skill 3-nya. Stun, slow, damage-nya lumayan. Tapi apakah Anda butuh? Kayaknya masih belum terlalu butuh kalau Silage skill 3. Jadi untuk sekarang Silage bisa dianggurin dulu. Mungkin nanti kalau ya mungkin CC bakal berdatangan lagi, kan ada katanya bakal rerun kan, bukan rerun ya. Ada CC lagi kan nanti ya katanya. Nggak tahu, lupa bener apa enggak. Itu mungkin baru Silage-nya bisa di skill 3-nya bisa di Mastery 3. Itu pun kalau Anda ngincer risk tinggi kayak risk 25 plus gitu ya. Tapi kalau ngincer risk 18 sejauh ini saya ikut CC ya, itu belum pernah butuh banget yang namanya Silage skill 3 ya. Jadi ya gak usah dibiarin level 7 dulu, nggak ada masalah. Bisa ke operator lain aja resource-nya. Nah, untuk pionir Vanguard kedua ya opsional ya. Ini opsional karena kamu nggak punya yang bintang 6 itu siapa? Flametail ya. Kamu bisa pakai Zima ini good, tapi ingat jangan ngarep damage kalau dari Zima, karena Zima ini tipenya defensif ya. Ibarat kurir dan Fang. Texas ini Fang, Zima ini kurir. Salah, Fang kurir sama deng, salah. Vanilla dan Fang, sorry. Vanilla ini tipe tech, Fang ini tipe defense. Sama Texas ini Vanilla, Zima ini adalah Fang. Itu kayak kurir sama scavenger. Nah, kurir sama scavenger. Ini scavenger itu tipe attack-nya kurir ya. Jadi untuk pionir Vanguard sebenarnya kalian bisa pilih aja, kalian lebih pengen yang damage-nya sakit tapi statnya tipis, atau yang statnya tebel tapi damage-nya nggak sakit. Itu aja. Nah, saran terbaik adalah kamu sudah punya Texas yang ofensif, jadi nggak ada salahnya untuk build satu yang defensif, yaitu Zima. Zima juga skill 2-nya bagus banget, bisa bikin Vanguard lain jadi makin deres ngasilin DP-nya, karena tiap tiap bunuh kita dapat 1 DP, dan itu semua Vanguard kita jadi kayak gitu. Jadi mantep banget emang skill 2-nya untuk nge-support ya. Selebihnya nggak ada lagi. Mungkin kalau opsional aja sebenarnya. Kalau ada backpipe sih sebenarnya nggak terlalu butuh ya. Kalau memang tertarik sama namanya Agent Vanguard ya, mungkin bisa upgrade juga. Kamu udah punya Cantabile di sini lumayan bagus ya, Cantabile ya. Jadi kalau mau dinaikin Cantabile ke Elite 2 boleh, tapi ini opsional banget karena kamu sudah punya backpipe ya. Lagi-lagi kalau udah punya backpipe Myrtle, kayaknya Vanguard lain nggak terlalu butuh ya. Oke, itu aja untuk Vanguard ya. Dan kita lanjut untuk ke kelas guard. Di kelas guard sendiri seperti biasa gue bilang kita butuh lane holder setidaknya 2 ya, dan 1 boss killer ya, 1 boss killer, tapi ini opsional banget untuk boss killer. Yang paling wajib adalah 2 lane holder dan 1 laplan yang sudah jadi.
Nanti alasannya kenapa aku kasih tahu nanti. Oke, kita cek dulu sini ada Thorn sudah pasti level max. Ini adalah kayaknya carry utama yang ada di akun ini ya. Kayaknya bakal ini banget ini. Game changing banget ya untuk yang belum punya Thorn dan ngerasain Thorn ya. Berikutnya ada Mountain skill 2 M3 mantep, ada Silver Rush skill 3 M3, oke, ada Blaze skill 2 M2, oke, ada Iren skill 3 M1 dan modulnya juga diaktifin semua ya tadi ya. Modulnya Blaze aktif, modulnya Iren juga aktif, ada Q-Buy di sini ya. Skill 3 M1, ada Amiya Guard, ada Spectre, Ori ya. Habis. Ada Laplan di sini. Oke. Untuk lane holdermu, kamu sudah punya 3 operator lane holder terbaik yang ada di game ini dan levelnya juga sudah tinggi ya. Mungkin kalau mau nambah Blaze-nya bisa di M3 di skill 2, tapi ya nggak apa-apa sih, bagus ya. Skill 2 Blaze masih kepake. 3 lane holder pun gak ada masalah. Mountain, Thorn dan Blaze ini combo maut ya. Dijamin gak akan kebobolan kalau sudah punya 3 ini. Untuk urusan ngekill boss, sebenarnya kalian punya banyak sekali cara untuk ngekill boss ya. Untuk yang belum tahu ya, mungkin player-player sekarang kan rata-rata kalau nggak ada boss killer bakal kena mental langsung ya. Padahal boss killer itu bukan segalanya. Kalian masih punya strat yang namanya stall ya. Stall alias kamu tahan ya, kamu tahan bosnya selama mungkin sampai operatormu ready semua dan dikeroyok di ending ya. Itu tuh dulu strategi yang ya sepuh-sepuh pasti ngerti lah ya caranya nge-stall dan stall dimana dulu belum ada surter, belum ada NTR, belum ada boss killer yang aneh-aneh. Boss killer itu paling skadi, mentok-mentok skadi, chain ya. Jadi memang ya playstyle zaman dulu itu masih fun ya. Gak apa-apa tinggal disurterin aja, gila sih. Silver Rush sendiri bisa dipakai untuk ngekill boss, cuman ya sekali lagi timing skill 3-nya ini agak, apalagi kalau nggak langsung mati ya bosnya, itu bakal repot banget sih. Q-Buy ya bisa tapi kurang bagus untuk boss killer. Jadi untuk boss killer sebenarnya nggak terlalu butuh, nggak harus dari guard. Kalau memang teman-teman punya sniper yang bisa boss killer kayak Pozemka, terus nanti akan ada Typhoon, itu boleh. Kalau teman-teman ada Eben Halls ya, tim jedak jeduk ya, itu juga bisa dipakai buat ngekill boss. Jadi ya, boss killer tidak harus dari guard ya. Untuk lane holder ini udah cukup. Paling tadi seperti gue bilang di awal ya, kita butuh Laplan banget ya di game ini. Nggak tahu kenapa Laplan ini kayak punya pasif yang cukup spesial ya, dimana kalau nggak ada Laplan bakal repot banget. Jadi Laplanmu ini bisa di Elite 2 dan di skill Master 3 ya, di skill 2-nya, skill 2 M3. Yang bikin Laplan ini spesial adalah dia bisa nge-silent, tapi silentnya bukan sembarang silent. Silentnya dari pasif coy. Ya, dari pasif. Artinya dia nggak, skillnya nggak aktif pun dia bakal ngasih efek silent. Dan ini yang jarang kita temui di operator-operator lain. Rata-rata itu harus kasih skill dulu. Jadi perlu timing banget ya nge-silence-nya. Nah itu bakal repot banget. Jadi kalau ada Laplan segera di-build ke Elite 2 dan jangan lupa di mastery juga untuk skill 2-nya, karena memang gue jamin gak akan mengecewakan. Yang gak akan mengecewakan Laplan skill 2 M3 ya. Selebihnya gak ada masalah lagi di guardmu ya. Iren skill 3 M3 belum terlalu butuh ya, karena Silver Rush tukang bersih-bersihnya udah aman. Tadi yang belum ke spot ada Helagur sama Palas. Helagur tinggalkan aja, Palas nggak ada masalah, tinggalkan aja. Lane holdermu udah kuat ya. Palas ini cocok di build kalau misalkan kalian nggak punya lane holder kayak gini. Jadi lane holder kalian pakai defender, tapi kalian punya Palas. Nah itu bisa tuh, bisa jadi lane holder tapi butuh 2 slot jadinya ya. Oke, kayaknya dari guard itu dulu ya. Tidak ada lagi yang memang bisa dinaikin ya, yang bagus, terutama untuk yang wajib ya. Yang wajib banget masih belum ada. Jadi ya mungkin itu dulu untuk kelas guard ya. Kita lanjut ke kelas defender ya. Defender
Di sini kamu sudah build Matrox ya. Skill ini M3 tapi dipisah ya, skill 2 M2 dan skill 3 M1. Ada Saria M2 skill 2, oke. Ada Liskarm no mastery, ada Ner skill 1, ada Quora skill 2 M1 dan Abyss. Jadi untuk kelas defender sendiri sebenarnya kalian butuh yang namanya satu defender tank ya, atau kelasnya adalah protector defender, dan satu adalah guardian defender atau defender medic, defender heal ya. Di sini kamu sudah punya defender heal terbaik yang ada di game ini ya untuk sekarang. Itu ada Saria. Dan kamu sudah build satu defender tank yang lumayan badak juga ya. Di sini ada Quora. Jadi sebenarnya kebutuhan utama untuk defendermu itu sudah cukup ya. Di sini kamu ada extra defender healing, bener, itu nggak masalah, bagus banget karena memang ada kondisi dimana kita butuh sampai 4 defender ya. Liscam di sini kuanggap sebagai defender support, jadi jangan dijadikan defender utama karena memang defender Liscam ini statnya agak tipis ya. Nah ada Mutrok ini no comment ya, kalian juga pasti udah tahu seberapa strongnya Matrox ya, seberapa kuatnya, seberapa badaknya Matrox, jadi no comment ya. Cuman tinggal di mastery aja kalau defender ini kalau menurut gue. Kayak Matrox mungkin skill 2 nya bisa di M3-in, tanggung banget M2. Nah Saria mungkin bisa di M6 ya, skill 1 dan skill 2. Skill 2 nya bisa dilanjutin dulu M3. Liscam gak usah di mastery, gak ada masalah ya. Ada Null di sini, Null mungkin bisa ke M3 di skill 1-nya, jangan skill 2, skill 1 aja. Dan di sini Quora bener banget, ini skill 2 bisa dilanjutin ke M3 karena bintang 4 harusnya murah kan materinya ya, dan modulnya juga oke. Jadi untuk overall defender itu doang sih ya, masukan dari aku, tinggal di mastery aja, nggak perlu build operator lagi kecuali nanti ya. Dan semoga cepat pulang ya, aku doakan semoga cepat pulang Hoshiguma-nya ya. Hoshiguma semoga nggak lama dapet TO ya, dan isinya defender, defense gitu ya. Anjay, kelas langsung Hoshiguma bungkus ya. Jadi itu aja untuk defender, tidak bisa word ya, tidak bisa berkata-kata kalau defender karena memang nggak banyak yang bisa kita bahas dari defender. Mungkin ada beberapa orang yang menyarankan untuk punya defender fortress ya, kayak si ini Fire Whistle, karena ya sebenarnya oke untuk punya satu, cuman kayaknya nunggu Horn aja deh karena urgensinya bener-bener nggak ada sama sekali ya. Biarkan defender itu ngetank guys, damage dealer urusan operator lain ya. Oke, dah itu aja ya untuk defender ya. Kita lanjut ke kelas berikutnya yaitu sniper. Kita lanjut ke kelas sniper. Di sini kamu sudah build POSMK skill 3 M3 modul level 3. Ini mantap banget ya. Sudah punya boss killer 1 ya, karena tadi di gua gak ada boss killer. Di snipernya ada, jadi oke banget. Ada Exusia di sini skill 3 M3 plus modul juga ya. Modul level 3 lagi. Ada Platinum no mastery, ada Shirayuki no mastery, ada Vartut yang OTW mungkin ya. Oke. Gue paling suka untuk bahas sniper karena memang sniper ini kelas yang paling sering gue bawa ya, paling sering gue bawa daripada guard ya. Walaupun kita nggak punya sniper tile, mesti biasanya gue bawa karena memang agak gimana gitu kalau kita ngelarin stage tanpa bawa sniper ya. Dan di sini kamu sudah punya POSMK Platinum, Exus tadi bla 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 bla, Exus Shirayuki ada. Untuk sniper biasanya gue saranin kalian untuk punya setidaknya 2 normal sniper, atau bahasa kerennya adalah marksman sniper ya, marksman sniper. Ada kondisi opsional dimana kita butuh long range sniper ya, atau biasanya dari kelas AOE sniper ya, kayak gini Alter Element. Ini range-nya lebih panjang soalnya daripada sniper yang biasa ya. Biasanya kita butuh, tapi itu jarang banget sih. Ya, jarang banget. Nah, di sini kamu untuk normal snipernya pakai Exusia Platinum. Ini bagus banget ya. Platinum masih oke. Apalagi range-nya dia bisa makin jauh. Nah, itu bisa menggantikan posisi Shirayuki atau long range sniper lain ya. Di sini kamu punya yang bagus banget ya, potensi bagus banget. Di sini ada Blue Potion ya, salah satu. Lagi-lagi nasibnya sama kayak Texas. Gua nggak setuju dia jadi bintang 5 cuy. Dia lebih cocok untuk jadi bintang 6. Blue Potion. Kelemahannya dia cuma tipis doang, tapi damage-nya
nggak perlu ditanyakan lagi, semua orang setuju bahwa Blue Ocean ini bintang 5 sniper, normal sniper terbaik mungkin ya. Dan gua salah satunya setuju ya. Dan ya, jadi kalau mau dinaikin, boleh naikin Blue Potion karena Blue Potion ini bagus ya. Jadikan second sniper utama ya. Combo sama Exusia ini bagus banget Blue Potion. Daripada Platinum, jujur aja gua lebih pilih Blue Potion jauh ya, jauh. Biar sekalian langsung mastery, entah itu skill 1 atau skill 2 tergantung selera ya. Kalau memang suka AFK ya skill 1 M3 lebih bagus ya. Untuk selebihnya udah mantep banget snipermu. Alter element udah ada, long range sudah ada, boss killer ada, normal sniper sudah ready, tinggal pakai ya. Jadi ya untuk sniper lagi-lagi gua nggak bisa ngasih masukan banyak karena memang sudah bagus, pemilihan snipernya mantap. Ini kalau di anime isekai Anda ini seperti Doktah sepuh yang bereinkarnasi jadi Doktah newbie anjir. Pemilihan snipernya tepat nih. Maksudnya pemilihan operatornya dari tadi kulihat-lihat itu nggak ada yang operator-operator misi ya, jujur aja. Beda sama kebanyakan akun-akun yang masih baru main nih, pertama kali main, biasanya mereka upgrade operator yang ya udah dari looks-nya keren aja. Tapi ini operator yang dipilih lumayan meta ya. Lebih mayoritas ke meta. Good bagus, sip. Gue demen Doktah yang kayak gini nih. Jadi memang kepake gitu loh. Operator yang memang bagus kepake. Jadi ya materialnya memang terdistribusi aja, terpakai dengan maksimal. Oke, kita lanjutkan ke kelas berikutnya yaitu caster. Oke, castermu gacor sih ini. Jujur aja, bagus sih. Di sini ada Eja, skill 2 M3, modul level 1, ada COB, skill 2 M1, modul level 2, ada Ifrit, skill 2 M1, modul level 2, ada Mostima no mastery tapi modul level 1, ada Klik juga di sini, ada Iris no mastery dan habis. L2-nya habis. Oke. Untuk dunia percasteran ya, gua biasanya bilang butuh yang namanya 2 single target caster, setidaknya 2 single target caster atau 1 single target caster, 1 splash caster atau AoE caster ya, kayak gini. Dari kebutuhan sih udah pasti sudah terpenuhi ya. Di sini ada Eja Viala ya, top tier caster yang sampai sekarang masih belum tergusur ya, masih berdiri di puncak ya, puncak rantai makanan dari caster ya. Udah no comment kalau Ejanya mungkin tinggal di modul level 3 atau mastery di skill 3-nya juga, karena skill 3-nya EJ ini bagus juga. Berikutnya COB ini jadi second caster bagus ya, skill 2 M3 ya, yang bisa menggantikan COB mungkin nanti kalau kamu dapat Golden Glow. Kalau belum dapat Golden Glow kayaknya COB akan tetap jadi second caster yang terbaik ya yang kamu punya. Untuk Ifrit dia niche sekali karena memang agak susah, yang bikin susah pakai dia adalah tilenya yang cuman lurus. Tapi sekalinya kita nemu tile yang bagus buat dia, stage yang bagus buat dia, ini bakal jadi MVP banget, ngangkat banget. Jadi bisa di mastery juga di skill 2-nya. Skill 2-nya bisa di mastery 3. Untuk modulnya sebenarnya tidak terlalu penting, tapi nggak ada masalah untuk dinaikin juga modulnya ya. Yang jelas ya lebih prioritas utama adalah skill 2 mastery 3-nya ya. Untuk Mostima ya gua no comment, ini agak jarang kepake AoE caster, apalagi untuk yang punya Eja atau Golden Glow kayaknya sudah nggak pernah nyentuh yang namanya splash caster kecuali waifu dia mungkin ya. Skill yang penting modulnya juga oke. Klik agak susah, agak jarang kepake karena memang kita paling kepake karena ini skill 2-nya karena ada mini stun-nya. Cocok untuk nge-slow musuh, tapi untuk nge-slow kayaknya pakai Dazzle Binder aja beres ya. Untuk Iris, nah ini jujur gua Iris ini jarang lihat ya untuk Mystic Caster. Tapi pengalamanku pakai ya, main ya, gua pernah pakai Mystic Caster ini memang difokuskan untuk ke boss killer sih, lebih ke boss killer. Dan setauku si Ebenholz juga Mystic Caster kan? Oh iya benar kan? Jadi emang Mystic Caster ini lebih cocok untuk bunuh boss yang gede-gede ya, untuk boss atau musuh yang tebel-tebel, nah, itu bagus. Dan Mystic Caster ini agak susah juga makainya karena kita mau dia bisa ngecharge biar damage-nya langsung dar gitu. Tapi
nggak bisa ditaruh depan jadinya. Artinya dia ini lebih ke apa ya? Lebih ke ngecas dulu, terus nanti di belakang ada musuh yang tembus, nah ditembak langsung dia mati langsung, pasti udah pasti Pak. 3 charge deh. Gila, maksimal 3 charge, dan itu nanti kalau gak ada musuh dia ngecas 3 kali, habis itu ditembakkan langsung buat 3 orang, buat 3 tembakan langsung mati sih orang pasti. Jadi bagus lah punya satu iris. Tapi kalau Ebenholz mau dinaikin, sebenarnya gue kurang suka Ebenholz ya, karena mungkin terdoktrin sama konten jedak-jeduk ya, karena aku biasa aja. Jedak-jeduk itu sebenarnya bagus, maksudnya aku kadang menikmati juga jedak-jeduk, tapi nggak setiap hari juga anjir. Setiap hari dengan jedak-jeduk yang sama, konsepnya sama, template-nya sama sih muntah juga lah namanya. Jadi ya sisanya maestri aja yang wajib, tinggal di maestri aja. Kalau mau naikin operator lain mungkin ya Ebenholz tadi ya, kalau misalkan memang kamu suka main jedak-jeduk, atau potensi bagus ada Lava de Purgatory, ini juga lumayan bagus, tapi ini lebih ke untuk mainan aja sih ya, menambah variasi. Siapa tahu kamu Mostimanya lagi malas pakai Mostima, nah bisa pakai Lava de Purgatory, walaupun skinnya beda tapi sama-sama Splashcaster. Udah, itu aja sih untuk caster ya, tidak ada masukan terlalu banyak, karena memang yang kamu upgrade lagi-lagi memang sudah bagus ya. Kita lanjut ke kelas berikutnya, yaitu Medic. Untuk Medicmu sendiri di sini yang sudah kamu build ada Ptilopsis skill 2M3 plus modul level 3, mantap banget, kuat banget itu. Ada Lumen, Numestry modul level 1, ada Shining skill 3M1 modul level 2, ada Honeyberry skill 1M3, ada Warfarin Numestry. Habis ya. Oke, untuk Ptilopsismu no comment, ini udah mentok, udah bagus banget. Ada berikutnya Lumen ini kamu pakai modul yang oke, yang no longer reduce ya, jadi nge-counter trade-nya sendiri ya, nge-counter trade-nya sendiri. Dan mungkin kurangnya cuman di Mastery 3, di skill 3 nya biar chance makin banyak. Shining sebenarnya tidak perlu sampai modul juga. Shining ini memang operator yang tanpa modul, tanpa Mastery pun dia sudah bagus ya. Ada Honeyberry skill 1M3, mantep. Memang kalau Honeyberry lebih ke skill 1-nya. Warfarin kalau bisa skill 2-nya di Mastery 3, karena memang kita biasanya pakai Warfarin untuk ngebuff juga. Terlebih lagi kamu punya Exu ya tadi ya, jadi makin mantap untuk di combo sama Exu skill 2 Warfarin ya. Performer nggak terlalu butuh karena memang kamu sudah punya Ptilopsis. Kebutuhan Medic biasanya cuman 2 single target Medic dan 1 AOE Medic ya, atau multi target Medic, sama 1 1-3 Medic, dan ini sudah terpenuhi semua. Di sini kamu punya Red Altar. Ini Red Altar bagus, tapi tolong jangan di trade dia sebagai Medic. Anggap dia sebagai caster. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memang yang udah punya Red Altar ya, ini masukan aja dari saya, tolong jangan build dia karena kalian butuh Medic. Tapi build dia ketika kalian butuh caster, karena dia ini lebih ke damage daripada ke Medic ya. Ini kayak Kalsit nasibnya. Jadi memang Medic yang tersesat ya, Medic tersesat. Bukan berarti jelek, nggak, dia bagus, tapi bagus bukan sebagai healer, bagus sebagai caster. Jadi kalau memang casternya tadi dirasa kurang ya, mungkin bisa naikin Red Altarnya lagi ya, nggak ada masalah. Red Altar juga bagus, tapi sebagai caster, ingat lagi sebagai caster. Jadi udah gitu doang untuk masukan dari kelas Medic ya. Medicmu udah bagus-bagus, paling tinggal nyari Kalsit untuk ya, bukan untuk Medic ya, tapi karena memang kebetulan kelasnya Medic, mungkin tinggal cari Kalsit sama Nightingale. Beres, habis itu kamu punya base Medic. Mungkin ya nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk ke Spark ya, Ija Alter sudah pasti. Sangat disayangkan di sini kamu nggak pulang ya Ija Altermu kemarin. Jadi ya nggak ada masalah. 1-3 Medic ada Honeyberry juga lumayan kuat. Oke, lanjut kita ke kelas berikutnya, yaitu adalah support. Oke, di sini supportermu yang kamu sedang build ada Gnosis dan Glaucus. Gnosismu no mastery ya. Ada Glaucus no mastery juga. Oke. Lagi-lagi gue selalu bilang usahakan kalian punya satu Dazzle Binder, guys. Dazzle Binder itu yang nge-slow ya. Di sini ada Glaucus lumayan bagus, bisa nge-stun. Ada ini Hexer belum terlalu butuh sebenarnya. Gnosis bagus tapi bukan untuk all content. Dia lebih ke apa namanya? Kalau main SSS dia bagus karena dia bisa nge-freeze
Locus oke, Diesel Bender yang nggak jelek juga, bagus, dia bisa nge-stun malah ya, lebih bagus lagi daripada slow. Untuk Sora sendiri sebenarnya kalau kamu mau naikin dia dengan maksud untuk menggantikan Sculptor, sayangnya mungkin agak mengecewakan, tapi sayangnya Sora bukan pengganti Sculptor ya, agak beda mekaniknya. Agak rugi sebenarnya malah kalau kalian bawa Sora dengan maksud ngasih passive healing, karena passive healingnya Sora dari trade itu nggak terlalu bagus juga ya. Jadi ya pakai normal medic aja kalau memang mau ngasih regen heal kayak gitu-gitu ya. Pakai normal heal aja. Untuk di sini kamu ada Magalan, Summoner. Kalau memang suka main Summoner boleh, tapi agak susah ya main Summoner. Silence di Paradigmatic. Mohon maaf ini gua belum sempat nyoba sama sekali dan gua belum baca-baca juga kitnya gimana. Tapi katanya ini bagus untuk nge-heal ya, untuk jadi medic gitu ya, nemenin medic. Untuk di buffer di sini kamu ada Samare Pramanix ya, ini bagus banget. Bagus banget untuk kalian yang memang butuh di buff ya, butuh di buffer. Samare ini kalau nggak salah dia bikin musuhnya makin lemah dalam artian attack sama defense-nya. Iya bener, attack sama defense-nya, jadi musuhnya jadi nggak sakit dan makin makin enak untuk dihajar. Kalau ini kalau nggak salah cuman defense sama res. Oke, defense sama res. Jadi kalau pengen bikin musuhnya makin empuk, Pramanix lebih bagus. Tapi kalau bikin musuhnya makin nggak sakit dan makin empuk, walaupun nggak seempuk kalau di debuff Pramanix ya, Samare lebih oke. Jadi misalkan musuhnya ini damage-nya terlalu sakit, nah bisa di nerf pakai Samare. Tapi kalau musuhnya terlalu tebel, pakai Pramanix lebih oke ya. Selebihnya tidak terlalu butuh lagi ya, nggak terlalu butuh supporter yang lain. Mungkin nanti kalau datang Link atau Suzuran ya, yang jadi Diesel Bender terbaik untuk saat ini ya, mungkin bisa digantikan ya. Tapi untuk sekarang pakai apa yang ada dulu, karena memang supporter jujur aja pasti jarang kepake. Kecuali untuk Link ya, mungkin Link ada beberapa orang yang lebih suka main solo Link, nah segala macam. Nah itu mungkin Linknya bakal kepake terus. Oke, itu aja untuk 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 supporter ya. Kalau mau di mastery tadi opsional banget, malah lebih ke nggak usah sih sebenarnya kalau aku lah ya. Oke, kita lanjut ke spesialis. Oke, untuk spesialis sendiri, gue selalu ngasih saran untuk punya yang namanya 2 phase deploy, 1 tipe ofensif, 1 tipe defensif, dan 1 puller dan 1 pusher. Dah, sama Lee kalau ada ya. Tapi karena di sini kayaknya nggak ada Lee, jadi kita bisa langsung cek aja. Untuk Kirin Eriato skill 2 M3 mantep banget, mode level 3. Skill 3-nya opsional kalau mau di M3-in, tapi ada beberapa orang yang memang lebih suka pakai skill 3-nya karena range-nya lebih jauh, lebih enak dipakai. Untuk Gladia mantap, no mastery, tapi sayangnya masih belum mastery. Puller muda oke. Widimu pushermu juga nggak kalah broken. Di sini ada Widi no mastery. Ada Ethan no mastery wajar, ada Jaye skill 2 no mastery ya. Ada Gravel no mastery, ada Sao masih belum dinaikin. Oke. Di sini bintang 6 lagi ada Swire Elegant Wit ya. Tapi untuk Swire gua nggak akan utik karena memang sangat DC sekali ya, sangat DC. Di sini fast deploy kamu sudah punya yang bagus-bagus ya. Di sini ada Kirin Eriato dan Gravel sudah siap banget ya. Jadi untuk fast deploy tidak ada masalah. Untuk pusher di sini kamu punya Widi, mungkin ini bisa di mastery, tergantung kamu lebih suka pakai skill yang mana. Intinya yang bisa dorong musuh dan di M3-in kenapa? Biar ininya bisa makin kuat ya. Kan ada slightly, moderately, nah biar bisa significantly kayak gini. Tapi kenapa nggak pakai skill 3? Karena kalau buat dorong sekali kita harus nunggu 37 detik, kayaknya kelamaan. Jadi paling enak emang skill satunya di M3-in. Biar bisa AFK, lagi-lagi biar bisa AFK. Untuk Gladia sendiri sama konsepnya, sama kayak Gladia, sama kayak Widi. Ini untuk ngumpulin musuh, untuk narik. Kalau bedanya kalau Gladia antara skill 1 atau skill 2. Skill 1 ini untuk yang mode AFK, skill 2 ini untuk yang mode non AFK, timing ya. Kenapa perlu di M3? Biar lagi-lagi ininya biar lebih tinggi powernya, biar bisa significantly kayak punyanya si ini tadi ya, punyanya si Widi skill 3 tadi. Untuk Lee karena kamu belum ada, jadi nggak ada masalah. Jayemu boleh dinaikin ke M3 untuk skill 2 nya. Skill 2 nya ini bagus, unlimited duration, bisa solo, bisa auto heal juga.
Ini di IS juga surprisingly malah kepake ya, di IS ya, kepake banget deh. Selebihnya ya bisa dianggurin aja karena memang belum terlalu butuh. Puller sama pusher kamu cuma butuh satu, fast deploymu sudah ada. Paling kalau ada Lee nanti bisa dinaikin. Kalau ada Lee, karena masih belum ada Lee jadi bisa skip aja. Oke. Untuk operatornya sih overall ini udah mantep banget ya, sudah siap membantai stage sulit sudah pasti ya. Untuk operator tadi yang belum ke scout ada Vartut, Penes, Magalan, Flame Shadow, Vigil, Helago, Ravenhost, Wire, Silence dan Palas ya. Untuk yang sudah yang udah bintang 6 sudah ada 1 2 pas 2 lembar, jadi ini udah lumayan banyak banget ya, lagi-lagi untuk level segini dan free to play lagi, jadi ini mantep banget. Paling ya PR-nya kalau mau nyari ya udah pasti Sulter gitu-gitulah, Milnar, Sulter ya, it's good. Tapi overall ini udah oke banget, siap untuk stage sulit pun udah siap, dan terutama Cubaimu sih mantep ya, walaupun belum mastery tapi look at that man, look at that, holy, stop it, get some help. Oke, untuk operatornya itu aja ya. Masukan sudah gua taruh di pembahasan sebelum kelasnya ya, dan saatnya kita cek untuk progress stage-nya guys. Progress stage-nya. Beliau sudah masuk ke chapter 12, sudah tamat tadi ya. Tamat. Betul, tinggal seri hanya doang. 11-nya sama juga, tinggal hanya doang. 10-nya masih 10-11 untuk yang adverse ya. 9 CM-nya masih belum. Oh sudah, ternyata CM-nya oke. CM-nya udah tapi belum semua. 8 CM-nya sudah tapi belum semua. 7 oke, 7 sapu bersih kecuali H74 ya. Tinggal H sama 718, 6 harusnya udah sapu bersih. Ya betul, sudah sapu bersih. Jadi tabungan PO-nya masih lumayan tapi memang nggak banyak-banyak banget. Bisa lah 1 skin ya, 1 skin, 2 skin bisa lah. Oke. Next, terakhir ya sebagai penutup, tidak ketinggalan yaitu adalah cek medal ya. Medal kemarin lo ngedel belum, Hortus Escapismo nggak ada, Lontrail belum, CC12 masih belum. CC ini jadi untuk medal Ideal City udah penuh, jadi sebenarnya udah bisa full medal ya. Ini Guide Ahead udah, selebihnya kosong, jadi memang agak ini ya, modulnya memang medalnya agak bolong-bolong, jadi tapi nggak ada masalah, medal itu nggak dapat apa-apa kalau mau beli medal, cuman achievement aja, bener-bener namanya achievement ya, untuk achievement aja. Selebihnya nggak ada lagi ya, nggak ada kelebihan lain, nggak ada untungnya. Untuk nama squadnya sendiri aman, normal, nama squadnya normal, jadi ya kayaknya segitu dulu untuk review akun kali ini guys ya. Akunnya sederhana tapi memang pemilihan operatornya bagus, levelnya juga oke ya. Untuk bantai-bantai stage udah pasti udah bisa. Aku kepo sama trialnya navigator apakah sudah masih udah level 22 ya, jadi memang bisa dikerjain ya untuk trial navigatornya. Jadi untuk overall akun ini udah mantep banget ya untuk level segini, untuk hitungan level segini, ini masa depannya sudah bisa dipastikan cerah ya, sudah bisa dipastikan cerah. Jadi bisa dimainin aja terus untuk Bang Freeze ya. Dan sekali lagi untuk Bang Freeze, thank you banget sudah berkenan untuk akunnya di review ya. Dan ya seperti biasa, untuk kalian yang berminat untuk ikutan series ini ya, series review akun atau flexing atau minta saran atau apapun itu namanya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di situ udah gua sertakan link untuk ke community post YouTube. Nah di situ kalian nanti bisa daftar aja langsung. Dan silakan menunggu untuk antrian, karena antriannya lumayan panjang ya. Jadi bukan lumayan sih, panjang banget. Jadi ya untuk kalian yang punya kesabaran ekstra mungkin bisa mengantri. Dan ya sekali lagi thank you banget untuk kalian semua yang sudah menonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan ya kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Adios.